Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila haradin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladatihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musanifin mukhlisin wa jami'il malaikati muqarrabin Jibril Mikail wa Israfil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'i ahli kubur khususan ila wahyi Kiai Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan ila arwahi Kiai Haji Talha Mansur wa khususan ila arwahi Kiai Haji Alwi Muhammad Nur bin Kiai Haji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatima al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatima. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatima al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatima. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatima al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa salim. Sadaqallahul Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selamat pagi menjelang sore rekan-rekan Nita yang tidak pernah merasakan galau merana yang sedang diterjang oleh virus corona. Saya di sini akan membawakan sedikit ilmu yang saya miliki, yaitu tentang puasa. Ada beberapa yang dapat membatalkan karena puasa. Yang pertama ada memasukkan sesuatu kepada lubang yang 5. Apakah kalian tahu lubang yang 5 itu apa? Yang satu lubang mulut, yang kedua lubang hidung, yang ketiga lubang telinga, yang 4 dan 5 lubang kubul dan dubur. Mari kita jelaskan sedikit tentang lubang yang dapat membatalkan puasa dan memasukkan sesuatu kepada lubang yang 5. Yang pertama yaitu mulut. Sudah jelas kalau mulut masukkan sesuatu kepada mulut yaitu batal ya. Masukkan makanan, minum otomatis batal. Dah, bagaimana apabila ludah? Kalau ludah itu tidak dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena masih di dalam mulut. Berarti air ludahnya termasuk air ludah murni. Dan ludah yang tidak dapat membatalkan pada puasa itu yaitu ada 3, yaitu ludah sendiri 1, yang kedua ludah masih di dalam mulut, yang ketiga ludah masih asli atau belum tercampur dengan apapun. Apabila kita meludah lalu kita sedot lagi, baru itu yang namanya batal. Mari kita kedua yaitu lubang hidung. Mengupil. Contohnya, mengupil. Apakah mengupil itu batal? Mengupil tidak batal apabila ketika kita mengupil di ujung hidung ini tidak merasakan panas, atau mengupilnya hanya sekedar setengah jari atau setengah jari ini ya, jari manis, bukan panunjuk, apalagi jari jempol. Nah, mantap. Itu tidak batal, tetapi apabila kita sedang mengupil merasakan panas dalam hidung berarti itu batal. Yang ketiga yaitu lubang telinga. Lubang telinga yaitu saat kita menggorek kuping telinga. Batasan menggorek kuping telinga itu yaitu sesampainya jari kelingking, jari manis itu tidak batal, tetapi apabila kita menggunakan korek kuping baru batal. Yang keempat dan kelima yaitu memasukkan lubang ke dubur atau dubur. Ya, seperti berzina atau hubungan suami istri atau ya seperti itulah. Langsung saja kedua yaitu muntah dengan sengaja.
Apabila kita tidak kuat atau mencium aroma yang busuk hingga kita bisa muntah, itu tidak batal. Kenapa? Karena itu muntah tidak disengaja. Terus apabila ada seorang wanita yang sedang hamil lalu mual-mual muntah, itu tidak batal juga, karena itu tidak disengaja. Yang disengaja itu apabila kita memasukkan jari kita ke dalam mulut kita, itu baru batal ya. Yang ketiga yaitu bersenggama tanpa keluar mani. Meskipun ada seorang suami dan istri itu melakukan hubungan badan tetapi tidak keluar mani, sama saja itu batal. Dan yang keempat, keluar mani tanpa senggama atau onani atau ya pakai sabun, pakai odol, sabun colek, itu sama-sama saja batal. Yang kelima, 6, 7 yaitu untuk wanita haid, nifas, dan melahirkan. Ya, mari kita jelaskan haid. Apabila seorang wanita pada saat malam hari dia tidak mengalami menstruasi, pada saat sahur tetapi keluar darah haidnya itu pada saat siang hari, bagaimana itu? Itu sama saja batal. Dan yang keenam, nifas untuk yang melahirkan. Ya, yang keenam dan ketujuh itu sama untuk seorang istri yang sesudah melahirkan, itu tidak wajib puasa atau haram puasa, tetapi bisa dikodok. Yang kedelapan, hilang akal. Hilang akal ini ada tiga faktor, yaitu yang pertama karena gila, yang kedua pingsan, yang ketiga karena tidur. Apabila ada seseorang yang gila hanya 1 menit, sama saja batal puasanya. Jadi ketika ngobrol waktu siang hari 1 jam dia gila, sama saja batal. Yang kedua, pingsan. Apabila ada seseorang yang pingsan waktu sahur, bangun siang hari, lalu pingsan lagi sampai maghrib, itu berarti puasanya sah. Tetapi kalau ada orang yang pingsannya 24 jam, itu tidak sah puasanya atau harus dikodok. Yang ketiga, tidur. Tetapi tidur ini tidak membatalkan puasa, melainkan membatalkan berkahnya puasa. Ada seseorang yang tidur 12 jam, yaitu pada saat sahur, pada saat jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Apakah ada? Pasti ada. Itu batal tidak? Itu tidak batal. Puasanya sah? Sah. Tetapi tidak sholat. Itu hubungannya dengan perkara sholat, bukan perkara puasa. Yang ke-9 yaitu murtad atau menghina Nabi, bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi kita, Al-Quran bukan pedoman kita. Itu adalah orang-orang yang murtad. Sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.